ilmu spiritual. Yang pertama adalah jangan tergesa-gesa. Lakukan dengan ikhlas, sabar, dan yakin. Pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan berbagi pengalaman tentang belajar ilmu spiritual dan ilmu kebatinan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya secara cepat dan saya bimbing langsung, teman-teman bisa mengikuti kelas pelatihan saya, yaitu kelas ilmu daya batin, yaitu tentang olah energi spiritual yang ada di dalam diri kita. Nah, belajar ilmu spiritual itu sejatinya mudah sekali ya, asal kita memiliki keyakinan dan tentunya tidak berambisi ya. Kenapa? Ketika kita belajar ilmu spiritual dibarengi rasa ambisi, rasa ingin bisa, rasa ingin itu, maka sejatinya kita akan merasakan kepenatan atau merasa lelah. Jadi belajar ilmu spiritual yang diperlukan adalah kesabaran dan keyakinan. Itu saja modalnya. Ketika teman-teman sudah melakukan dengan kesabaran, ketika melakukan meditasinya, atau melakukan wiridnya, atau membaca doanya, nah itu coba dihayati dengan pelan, dinikmati, terus diresapi, dinikmati seperti ini. Maka sejatinya teman-teman sedang mengakses ke dalam batinnya yang sangat dalam. Tidak usah tergesa-gesa. Lakukan dengan santai, dengan tenang, karena belajar ilmu spiritual itu merupakan olah jiwa kita, olah kebatinan kita. Nah, ketika kesadaran kita atau kebatinan kita sudah mulai hening, mulai tenang ya. Contoh kita meditasi atau kita melakukan wirid. Nah, kita akan mengakses yang namanya kedamaian batin kita. Nah, ketika kita damai, ketika kita tenang, nah disitulah kita bisa memancarkan energi yang sangat kuat. Bisa juga mendownload energi yang ada di alam semesta. Bahkan kita akan terhubung dengan dunia lain. Dunia lain dalam artian bukan hanya dunia yang penuh hantu dan sebagainya, bukan, tapi dunia dimensi yang penuh energi yang sangat kuat. Nah, ketika teman-teman sudah memahami itu, maka kekuatan batinnya atau kekuatan jiwa itu akan bangkit. Dan cepat lambatnya ketika orang belajar ilmu spiritual itu dipengaruhi dari tekad bulatnya. Tentunya tetap wajib ada pembimbingnya ya. Kalau tidak ada pembimbingnya, maka sejatinya kita akan tersesat nanti. Karena dunia spiritual itu sangat kompleks ya. Karena dari berbagai lapisan itu akan banyak tersingkap seperti itu. Contoh, ketika sahabat semuanya belajar mandiri, ketika mata batinnya terbuka, melihat hal-hal sesuatu, dan tidak bisa mengendalikan, apa yang terjadi? Nah, itu bisa sangat fatal akibatnya. Oleh karena itu, guru pembimbing itu wajib ada ya, terutama belajar ilmu spiritual. Nah, ketika sahabat semuanya sudah belajar ilmu spiritual, yang perlu dilakukan adalah lakukan dengan rutin, dengan ikhlas, tetap berkomunikasi kepada guru yang mengajari Anda. Nah, di sini saya berbagi pengalaman saja buat teman-teman ketika belajar ilmu spiritual, ketika tidak ada gurunya, teman-teman coba pahami atau belajar lewat YouTube atau video ya. Contohnya seperti ini, teman-teman wajib mengikuti terus dan amati. Kenapa? Ketika teman-teman belajar lewat video, mungkin di situ ada delivery materi atau energi yang kurang. Oleh karena itu wajib diikuti terus videonya. Tujuannya apa? Ketika ada pemahaman, penjelasan, teman-teman bisa menangkap. Berbeda kalau ada gurunya, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya. Tapi kalau lewat YouTube, gimana mau bertanya? Apalagi kalau banyak komentar seperti itu ya.
tumpuk-tumpuk. Nah, apa yang terjadi? Bahkan nanti nggak direspon, sehingga menjadikan kita tersesat dalam belajar. Nah, bagi teman-teman, ketika belajar ilmu spiritual lewat YouTube yang tidak ada pembimbingnya, lakukan dengan santai saja, nggak usah tergesa-gesa. Dan tentunya coba ikuti terus video-video selanjutnya. Tujuannya apa? Biar ada komunikasi. Dan ketika sang guru memberikan materi, itu tetap nyambung materinya. Mungkin itu ya tentang tips belajar ilmu spiritual. Yang pertama adalah jangan tergesa-gesa. Lakukan dengan ikhlas, sabar, dan yakin. Pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu, maka ketika kita belajar ilmu spiritual, kebatinan, kita akan mendapatkan kemudahan. Sehingga kita memiliki kemampuan spiritual yang bisa kita gunakan untuk pengobatan, pemagaran diri, proteksi, kerezekian, dan berbagai hal lainnya yang berguna untuk memudahkan kehidupan kita. Sahabat semuanya, mungkin ini tip dari saya bagaimana tata cara belajar ilmu spiritual yang dibagikan lewat YouTube atau belajar mandiri lewat Google atau lewat buku. Nah, tentunya teman-teman jangan lakukan secara tergesa-gesa atau membabi buta, karena bisa sangat fatal kecuali ada guru pembimbingnya. Ketika ada guru pembimbingnya, maka teman-teman bisa berkonsultasi, diarahkan. Guru itu ibaratnya seperti ini ya. Contoh Ronaldo. Ronaldo itu pemain sepak bola yang sangat hebat di dunia. Tapi Ronaldo juga perlu seorang mentor atau pengamat atau seorang pelatih. Nah, tujuannya pelatih ini adalah mencari titik lemah mana yang kurang. Nah, ini dijelaskan kepada Ronaldo. Begitu juga ketika teman-teman belajar ilmu spiritual, harus ada gurunya. Tujuannya apa? Nanti dipantau. Wah, ini murid sudah sampai mana? Ini pemahamannya sudah sampai mana? Ini benar atau salah? Jadi ada yang mengarahkan. Berbeda kalau belajar lewat buku. Nah, ketika belajar lewat buku atau lewat video, nggak ada gurunya. Nah, teman-teman ketika ada permasalahan mau tanya sama siapa? Makanya tadi saya bilang, ketika belajar lewat YouTube atau lewat Google, lewat apa, coba dibaca semuanya informasi tersebut. Tujuannya apa? Biar kita banyak wawasan, banyak pemahaman. Dan kalau lewat YouTube, usahakan diikuti terus videonya. Biar tetap nyambung sama gurunya, dan ketika guru mengasih penjelasan yang lainnya, teman-teman bisa memperkaya pengetahuannya dan pemahamannya, sehingga tidak menjadikan pusing di kepala. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga materi ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi. Rahayu, rahayu.